Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my class with Miss Vika. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, first of all, let's start our lesson today by pray. Pray, begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar lebih semangat, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Cerdas cendikia bersama Alfida. Fikir, dikir, fikir, dikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendikia, soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Ya, teman-teman, how are you today? Sehat ya semuanya? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Today's topic about plantai ya. Teman-teman, pernahkah kalian pergi ke gunung atau hiking atau mendaki gunung? Nah, teman-teman, pada saat mendaki gunung kira-kira melihat apa saja ya? Gitu ya. Kan kalau kita mendaki gunung, kita biasanya di situ ada hutan-hutan. Nah, di hutan itu terdapat berbagai macam jenis tumbuhan, hewan gitu ya. Nah, oke, teman-teman, di sini kalau kita sedang hiking atau kita naik gunung gitu ya, kita suka melihat tumbuh-tumbuhan ini ya. Jadi ada tumbuhan yang menempel di batu, ada tumbuhan yang menempel di paku, dan ada tumbuhan yang menempel di organ-organ lainnya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang plantai. Oke, KD dan tujuan pembelajaran dari materi plantae 3.7. Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan pengamatan morfologi dan metagenesis tumbuhan, serta mengaitkan perannya dalam kelangsungan kehidupan di bumi. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya tujuan pembelajaran. Jadi, nanti setelah teman-teman melihat video ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan perbedaan ciri Bryophyta dengan Pteridophyta, kemudian menunjukkan tumbuhan yang termasuk divisi Bryophyta dan Pteridophyta, dan yang terakhir dapat menjelaskan perbedaan metagenesis pada Bryophyta dan Pteridophyta. Berikut dijelaskan pada Quran Surat Az-Zumar ayat 9, yang artinya apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Oke, nah ternyata materi plantae ini sudah dijelaskan juga ya di Al-Quran, khususnya di Quran Surat As-Sajdah ayat 27, yang artinya, dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan atau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan atau dengan air hujan itu tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Nah, oke, teman-teman, ada yang sudah tahu apa itu ciri-ciri dari plantae? Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas mengenai ciri-ciri dari plantae. Jadi plantae itu adalah tumbuhan yang termasuk sel eukariotik atau selnya memiliki membran. Kemudian ciri yang kedua, memiliki organ berupa akar, batang, dan daun. Dan yang ketiga merupakan multiseluler atau bersel banyak. Dan dinding sel tumbuhan itu tersusun dari suatu zat yang namanya selulosa. Nah,
Selanjutnya yaitu mengapa sih tumbuhan warnanya hijau gitu ya? Karena salah satunya mempunyai zat yang namanya klorofil atau zat hijau daun. Kemudian tumbuhan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk tepung atau amilum. Dan yang terakhir ciri-ciri tumbuhan yaitu adalah autotrof. Autotrof yang artinya adalah dapat membuat makanannya sendiri, gitu ya. Itu adalah tadi ciri-ciri dari plantae. Selanjutnya kita lihat ya. Nah, tumbuhan itu kan sangat banyak gitu ya. Nah, bagaimana sih cara agar mudah mengelompokkan tumbuhan gitu ya? Nah, di sini ada beberapa klasifikasi tumbuhan. Yang pertama yaitu klasifikasi tumbuhan berdasarkan divisi. Ya, yang pertama yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang kedua yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Dan yang ketiga yaitu adalah tumbuhan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta dibagi lagi menjadi dua, ada Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae artinya berbiji terbuka dan Angiospermae adalah artinya berbiji tertutup. Cara mudah menghafalnya gini ya teman-teman. Kalau Gymnospermae, Gymnospermae, mulut kita tertutup, berarti lawan katanya bijinya terbuka. Angiospermae berarti mulut kita terbuka, lawan katanya berarti berbiji tertutup. Seperti itu cara mudah menghafalnya ya. Oke, kita lanjut klasifikasi tumbuhan berdasarkan jaringan tubuh dibagi menjadi dua. Ada Talophyta dan Cormophyta. Talophyta artinya bertalus. Bertalus itu berarti belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Contohnya adalah lumut. Beda halnya dengan Cormophyta. Kalau Cormophyta artinya berkormus, berarti sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Contohnya seperti tumbuhan pakis, tumbuhan mangga. Oke, selanjutnya klasifikasi tumbuhan berdasarkan jaringan pembuluh dibagi menjadi dua. Ada Atraeophyta yang artinya belum memiliki pembuluh, contohnya adalah lumut, dan Tracheophyta yang artinya sudah memiliki pembuluh berupa xilem dan phloem, contohnya adalah tanaman pakis dan kelapa. Nah, kita hari ini akan fokus membahas klasifikasi tumbuhan berdasarkan divisi ya. Kita bahasnya berarti mengenai Bryophyta dan Pteridophyta. Kalau Bryophyta itu adalah tumbuhan lumut, Pteridophyta adalah tumbuhan paku. Yang pertama kita bahas mengenai Bryophyta atau tumbuhan lumut. Teman-teman sudah pernah melihat ya tumbuhan lumut? Tumbuhan lumut itu biasanya tumbuhnya banyaknya di batu, di pohon, kemudian di dinding-dinding begitu ya. Oke, kita lihat ciri-ciri yang pertama. Tumbuhan lumut, ciri yang pertama adalah ukurannya kecil, tapi jumlahnya sangat banyak gitu ya. Dan yang kedua, biasanya hidupnya di tempat yang lembab dan basah. Yang ketiga, lapisan kulitnya dilapisi oleh kutikula atau yang disebut zat lilin ya, sehingga dapat menahan air yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian Bryophyta ini mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, di mana fase gametofit lebih dominan dibandingkan fase sporofitnya. Nah, kemudian yang terakhir, tumbuhan Bryophyta ini termasuk tumbuhan generasi peralihan dari Talophyta ke Cormophyta. Itu adalah ciri-ciri dari Bryophyta atau tumbuhan lumut ya. Selanjutnya ini adalah struktur tubuh Bryophyta. Struktur tubuh Bryophyta dibagi menjadi dua, ada sporofit, ada gametofit. Sporofit itu menghasilkan spora, kalau gametofit menghasilkan gamet. Sporofit itu terdiri dari sporanium yang artinya kotak penghasil spora, dan seta yang artinya tangkai buah. Kemudian gametofit terdiri dari daun sederhana yang berbentuk pipih sejajar dan stolon. Dan yang terakhir ada rhizoid atau akar semu yang berguna untuk melekatkan diri dan menghisap air. Oke, bagian-bagian tubuh lumut tidak dimiliki oleh semua tubuh lumut.
bentuk tubuh lumut berbeda sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di sini dari akarnya kita lihat ya. Akarnya tumbuhan lumut itu memiliki akar semu yang disebut tadi rhizoid ya. Kemudian fungsinya untuk melekat pada substrat dan menghisap air. Kemudian dari batangnya, pada lumut hati dan lumut tanduk itu tidak berbatang dan tidak memiliki pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Tubuhnya berbentuk lembaran atau yang disebut dengan talus. Dan pada lumut daun itu mempunyai batang sederhana dengan pembuluh angkut tunggal. Nah, kalau dari segi daunnya, lumut hati dan lumut tanduk itu tidak memiliki struktur daun. Tetapi kalau pada lumut daun itu memiliki daun sederhana dan pipih. Oke, berikut adalah klasifikasi Bryophyta. Dibagi menjadi 3 kelas ya. Ada Bryopsida atau lumut daun, Hepaticopsida atau lumut hati, dan Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Untuk Bryopsida atau lumut daun, ciri-cirinya yang pertama, gametofit talus seperti tumbuhan kecil. Kemudian ciri-ciri yang kedua, talus mempunyai batang semu. Daunnya bentuknya spiral atau tersusun spiral, kemudian mempunyai akar semu atau rhizoid dan mempunyai alat perkembangbiakan. Dan ciri yang ketiganya yaitu sporofit tumbuh pada bagian tumbuhan lumut itu sendiri. Untuk Hepaticopsida ya atau lumut hati, ciri yang pertama yaitu gametofitnya berbentuk seperti hati gitu ya. Karena kan kita tahu ya lumut hati berarti bentuk lembarannya itu seperti hati gitu ya. Kemudian talusnya berwarna hijau, cabangnya menggarpu, pada sisi bawah terdapat selapis sel seperti daun. Dan ciri yang terakhirnya sporofitnya terdapat di dalam gametofit betina sehingga tidak terlihat atau tidak tampak gitu ya. Dan yang ketiga yaitu lumut tanduk atau Anthocerotopsida. Ciri yang pertamanya gametofitnya bentuknya tepinya rata dan bertoreh. Kemudian sel-sel tubuhnya memiliki kloropas besar dan tunggal. Dan yang terakhir, sporofitnya memanjang dan tumbuh seperti tanduk. Kemudian pada pangkal kapsulnya dilindungi oleh yang namanya involucrum. Oke, berikut adalah pembeda antara lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Dari segi struktur tubuhnya ya, kita lihat itu sudah berbeda. Kemudian kalau contohnya dari lumut hati itu ada tumbuhan Marsantia, kemudian pada lumut tanduk ada tumbuhan Anthoceros sp, dan pada lumut daun itu ada tumbuhan Sphagnum sp. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, dari segi bentuknya itu juga berbeda ya antara lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Oke, berikutnya adalah metagenesis Bryophyta. Jadi tadi kan sudah disebutkan di ciri-ciri ya bahwa tumbuhan lumut itu mengalami yang namanya metagenesis atau pergiliran keturunan, di mana fase gametofitnya itu paling dominan gitu ya dibandingkan dengan fase sporofitnya. Oke, daur hidup lumut itu diawali dengan adanya spora ya, dengan adanya spora, kemudian spora ini tumbuh menjadi protonema ya. Nah, protonema itu berkembang menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut nantinya akan menghasilkan gamet jantan atau antheridium dan gamet betina atau archegonium gitu ya. Nah, antheridium di sini menghasilkan spermatozoid gitu ya. Kemudian kalau archegonium itu menghasilkan sel telur atau ovum gitu ya. Fase dari spora sampai ke spermatozoid dan sel telur itu disebutnya adalah fase gametofit gitu ya. Kemudian spermatozoid dan sel telur mengalami fertilisasi yang nantinya akan menghasilkan yang namanya zigot gitu ya. Nah, dari zigot ini nanti zigot akan membelah dan tumbuh menjadi sporangium ya. Fase dari zigot sampai ke sporangium itu disebut fase sporofit. Nah,
Nanti sporangium akan pecah menghasilkan spora dan siklus akan kembali berulang gitu ya. Oke, itu adalah metagenesis dari Bryophyta. Nah, berikut adalah bagan dari metagenesis Bryophyta. Nah, selanjutnya ada manfaat dari Bryophyta gitu ya. Nah, kenapa sih Bryophyta ini disebut sebagai tumbuhan perintis gitu ya? Tumbuhan perintis di sini maksudnya adalah tumbuhan pertama yang mampu hidup di daerah kosong sebelum ditumbuhi oleh tumbuhan lainnya gitu ya. Nah, selain sebagai tumbuhan perintis, Bryophyta juga dapat digunakan sebagai pengganti kapas gitu ya. Itu ada pada Sphagnum sp. Kemudian Bryophyta juga ternyata dapat dimanfaatkan sebagai obat radang hati. Itu ada pada tumbuhan lumut Marsanthia sp. Dan tumbuhan lumut ternyata dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos gitu ya. Dan yang terakhir, ternyata tumbuhan Bryophyta ini juga mampu menahan erosi tanah gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyerap air. Oke. Tadi adalah pembahasan mengenai Bryophyta atau tumbuhan lumut. Selanjutnya kita akan masuk ke Pteridophyta atau tumbuhan paku gitu ya. Tumbuhan paku atau Pteridophyta. Bu, tumbuhan paku berarti bentuknya seperti paku ya? Tidak seperti itu ya. Nanti kita lihat dari contoh-contoh tumbuhan paku gitu ya. Oke, sekarang kita harus tahu dulu nih, apa aja sih ciri-ciri dari tumbuhan paku itu sendiri ya. Oke, kita lihat. Tumbuhan paku yang pertama ciri khasnya banget nih ya. Jadi teman-teman harus ingat, ciri khasnya banget pada tumbuhan paku itu daun mudanya menggulung. Jadi kalau teman-teman suka lihat tumbuhan kemudian dari tumbuhan itu pada daunnya menggulung gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tumbuhan paku. Nah, sama tumbuhan paku ini pun hidupnya di tempat yang lembab atau basah. Nah, terus di tumbuhan paku gitu ya, ciri khas lainnya selain daun mudanya menggulung, adanya kumpulan sorus di bawah daun. Jadi kalau teman-teman membalikkan sebuah daun ya, nah dibalikkan kemudian di belakang daunnya ada coklat titik-titik gitu ya, itu namanya adalah sorus gitu ya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah tumbuhan lumut ini termasuk tumbuhan Cormophyta berspora ya. Dan pada tumbuhan lumut, fase yang lebih dominannya adalah fase sporofit. Oke, sekarang kita lihat struktur tubuh dari tumbuhan paku gitu ya. Di tumbuhan paku ini daun gitu ya, ada daun, kemudian ada batang, kemudian ada sporangium ya, terus ada daun muda yang menggulung gitu ya, dan ada akarnya juga. Nah, sporangium itu adalah tadi kumpulan dari sorus yang ada di belakang daun gitu ya. Oke, nah sekarang kita bahas dari yang akarnya dulu nih. Nah, akarnya kalau pada tumbuhan paku gitu ya, akarnya sudah berupa akar sejati dan berakar serabut. Kemudian pada tumbuhan paku itu sudah memiliki lapisan epidermis, korteks, dan pembuluh. Nah, pada batangnya gitu ya, batangnya itu letaknya berada di dalam tanah ya, disebutnya rimpang atau rizom. Kemudian sudah memiliki pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Dan daunnya itu nanti dibagi lagi dalam beberapa jenis berdasarkan ukuran dan fungsinya. Nanti kita bahas ya mengenai daunnya. Oke, nah ini dia daunnya. Tadi kan Ibu sudah bilang ya, daunnya itu dibagi menjadi beberapa jenis gitu ya. Pada tumbuhan paku, daunnya berdasarkan ukurannya itu dibagi menjadi dua. Ada mikrofil, ada makrofil. Mikro kita sudah tahu ya, mikro itu artinya kecil. Berarti sudah pasti ukurannya kecil. Kemudian seperti sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang daun. Nah, kalau makro berarti besar ya. Ukurannya besar, bertulang daun, serta selnya telah mengalami diferensiasi. Kemudian
klasifikasi daun berdasarkan fungsinya nih. Ada tropofil, ada sporofil. Tropofil itu disebut juga daun steril ya, fungsinya untuk fotosintesis. Kemudian yang kedua ada sporofil atau disebutnya daun fertil untuk menghasilkan spora. Nah, spora pada paku tersusun dalam kotak sporangium ya. Oke. Berdasarkan susunan dan letaknya ada 4 bentuk sporangium ya. Yang pertama yaitu strobilus. Strobilus itu letaknya berarti adanya di ujung batang. Kemudian yang kedua ada sinangium. Sinangium ini letaknya ada di buku-buku cabang atau ada di ketiak daun ya. Kemudian yang ketiga yaitu sorus. Sorus itu adanya letaknya di permukaan daun. Dan yang terakhir yaitu sporokarpium. Sporokarpium itu letaknya berada di dalam badan buah. Oke, nah sekarang kita masuk ke klasifikasi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Dibagi menjadi 4. Ada Psilopithine, Lycopodine, Equisetine, dan Felicine ya. Kita bahas dulu dari yang pertama yaitu Psilopithine atau paku purba gitu ya. Di sini ada contohnya tumbuhan Azolla pinnata yang terkenalnya ya. Jadi pada paku purba ini, tumbuhan paku ini dia paling sederhana, bahkan sebagian besar sudah punah gitu ya. Jadi sudah susah untuk dicari gitu ya. Kemudian batangnya beruas, bercabang dan berbuku-buku. Pada batang tumbuh, daunnya kecil berbentuk sisik. Dan sporangiumnya terletak di ketiak daun atau di buku-buku ya. Kemudian yang kedua ada Lycopodine atau paku kawat. Di sini adalah contohnya Lycopodium cernum gitu ya. Nah, cirinya yang pertama batangnya bercabang dan menggarpu. Kemudian daunnya kecil seperti sisik dan tersebar di batang, tidak bertangkai dan bertulang daun satu. Beberapa jenis ada yang memiliki lidah-lidah daun atau yang disebut dengan ligula. Nah, sporangiumnya membentuk strobilus di ujung batang dan cabang. Yang ketiga yaitu Equisetine. Jadi, Equisetine ini adalah paku ekor kuda. Contohnya itu adalah tumbuhan Equisetum ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama umumnya berupa terna dan hidup di tempat lembab. Batangnya berongga dan cabangnya berkarang pada buku-buku batang. Daunnya berbentuk sisik, tumbuh pada buku batang. Sporangiumnya berbentuk strobilus dan protaliumnya berwarna hijau dan berkembang di luar spora. Nah, yang keempat yaitu Felicine atau paku sejati. Nah, di sini adalah contoh tumbuhannya adalah Adiantum pedatum ya. Ciri-cirinya yang pertama hidupnya di tempat yang lembab dan basah. Kemudian berdasarkan lingkungannya dibedakan menjadi paku air, paku tanah, dan paku epifit. Daunnya sudah sempurna ya, ukurannya besar. Kemudian duduk daun pada batangnya membentuk sayap dan pada daun mudanya itu dia menggulung gitu ya. Nah, yang terakhir sporanya berkumpul membentuk sorus dan terdapat di permukaan daun, ujung daun, serta berada di tepi daun. Jadi paku sejati ini tadi yang dikatakan bahwa daun mudanya menggulung gitu ya. Oke, nah selain klasifikasi yang tadi gitu ya, ternyata Pteridophyta juga berdasarkan jenis sporanya ada beberapa macam nih. Ada 3, ada paku homospora, paku heterospora, dan paku peralihan. Paku homospora itu menghasilkan satu jenis spora, contohnya adalah Lycopodium sp. Kemudian paku heterospora menghasilkan 2 spora, makrospora untuk betina dan mikrospora untuk jantan. Contohnya adalah Selaginella sp. Dan yang terakhir yaitu paku peralihan menghasilkan 2 spora, yaitu spora jantan dan betina yang bentuk dan ukurannya sama. Contohnya ada pada tumbuhan Equisetum sp gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metagenesis Pteridophyta. Sama halnya dengan Bryophyta, Pteridophyta pun mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan.
Untuk memperbanyak dirinya, tumbuhan paku bermetagenesis secara gametofit dan sporofit. Siklus hidup paku diawali dengan spora, kemudian tumbuh menjadi protalium. Protalium akan menghasilkan gamet jantan atau antheridium dan gamet betina atau archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Fase dari spora sampai ke spermatozoid dan sel telur disebut fase gametofit. Kemudian, spermatozoid dan sel telur mengalami fertilisasi yang menghasilkan zigot. Zigot akan membelah dan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku akan membentuk sporangium. Fase dari zigot sampai ke sporangium itu disebut fase sporofit, gitu ya. Kemudian sporangium pecah menghasilkan spora dan siklus akan kembali berulang. Nah, kita lihat ya di Pteridophyta, fase sporofitnya itu adalah fase yang paling dominan ya. Nah, berikut adalah bagan dari metagenesis Pteridophyta. Oke. Selain menggunakan spora, paku juga bereproduksi secara vegetatif melalui umbi batang, tunas tepi daun, tunas ujung daun, tunas akar, dan fragmentasi. Nah, selain dari Bryophyta, ternyata tumbuhan paku juga memiliki manfaat loh. Nah, kita lihat ya, manfaat yang pertama, Pteridophyta ternyata dapat dimanfaatkan sebagai sayuran, kemudian sebagai tanaman hias gitu ya. Kalau kalian suka lihat ya tanaman-tanaman yang ada di sekitar lingkungan kalian gitu ya, ternyata itu adalah tumbuhan paku gitu ya. Kemudian sebagai bahan penggosok atau amplas itu ada pada paku ekor kuda gitu ya. Nah, ternyata tumbuhan paku juga selain sebagai bahan penggosok itu dapat dimanfaatkan juga sebagai bahan obat-obatan gitu ya. Obat luka, obat diuretik, obat diare, dan obat kulit. Dan yang terakhir gitu ya, tumbuhan paku itu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan fosil. Nah, sekarang kita lihat ya perbedaannya antara tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku gitu ya. Dari segi jaringan pengangkutnya dulu. Dari segi jaringan pengangkut, kalau tumbuhan lumut kita tadi sudah tahu ya, tumbuhan lumut itu belum memiliki pembuluh xilem dan floem atau disebutnya Atraheophyta gitu ya. Nah, kalau pada tumbuhan paku itu sudah memiliki jaringan pengangkut berupa xilem dan floem atau yang disebutnya Tracheophyta gitu ya. Nah, kemudian dari akar, kalau pada tumbuhan lumut itu tidak ada akar sejati, yang ada hanya rhizoid. Kalau pada tumbuhan paku itu sudah ada akar ya, yaitu akar serabut. Kemudian kalau pada lumut, daunnya gitu ya, daunnya semu berlapis kutikula. Kalau pada paku, kita tahu tadi ada 4 jenis daun ya. Jadi ada banyak jenis-jenisnya kalau pada tumbuhan paku. Nah, kemudian tadi kita tahu bahwa Bryophyta dan Pteridophyta itu mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan gitu ya. Fase yang lebih dominan kalau pada tumbuhan lumut itu adalah fase gametofit dan sifatnya adalah haploid ya atau N. Kemudian kalau pada tumbuhan paku, fase yang lebih dominannya adalah sporofit dan sifatnya adalah diploid atau 2N. Nah, kalau dari klasifikasinya kita ingat-ingat lagi nih, kalau pada tumbuhan lumut itu ada 3 ya, lumut hati, lumut tanduk, dan ada lumut daun. Nah, kalau pada tumbuhan paku itu ada 4, paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Oke, begitulah teman-teman tadi mengenai pembahasan dari Bryophyta dan Pteridophyta. Nah, sekarang agar teman-teman lebih memahami ya tentang pembelajaran hari ini, berikut adalah contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama gitu ya.
Oke, soal yang pertama, lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun berada dalam kelompok yang sama. Dasar pengelompokannya adalah A. Daun muda menggulung, berakar serabut, dan memiliki jaringan pembuluh xilem atau floem. B. Merupakan tanaman kormus, berakar serabut, dan belum memiliki xilem atau floem. C. Merupakan tanaman talus, hidup di tempat lembab, dan autotrof. D. Daun tidak bermesofil, berakar tunggang, dan berkambium. Dan yang E. Daun bermesofil, berakar serabut, dan fotoautotrof. Oke, kita sudah tahu ya tadi ciri-ciri tumbuhan lumut. Yang pertama tuh merupakan tanaman bertalus gitu ya. Jadi belum memiliki akar, belum memiliki batang, dan belum memiliki daun yang sejati. Kemudian belum memiliki jaringan pembuluh ya. Hidupnya di tempat lembab, berklorofil, dan mampu membuat makanannya sendiri atau autotrof. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Merupakan tanaman talus, hidup di tempat lembab, dan autotrof. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Jenis daun paku yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah daun. Nah, di situ yang ditunjuk adalah sorus ya. Sorus itu adalah kumpulan dari sporangium gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih dari jenis-jenis daun paku. Yang pertama ada mikrofil ya. Kita tahu tadi mikrofil itu ukurannya kecil, bentuknya seperti sisik, tidak bertangkai, dan tidak bertulang daun. Kemudian yang kedua makrofil. Makro itu besar, berarti ukurannya besar, bertulang daun, selnya telah mengalami diferensiasi. Dan yang ketiga tropofil atau daun steril untuk fotosintesis. Dan yang keempat adalah sporofil atau daun fertil untuk menghasilkan spora. Nah, kita udah tahu dong tadi sorus itu adalah kumpulan dari sporangium gitu ya. Berarti kalau gitu jawabannya adalah yang E ya. Jenis daun paku ini adalah daun yang fertil. Karena apa? Gitu ya. Karena menghasilkan spora gitu ya. Oke, next. Kita lanjut soal ketiga. Berikut ini perbedaan tumbuhan paku dan lumut yang benar. Kecuali kita lihat tumbuhan paku dan lumut perbedaannya dari segi jaringan pengangkut. Kita sudah tahu tadi ya, kalau lumut itu belum memiliki pembuluh angkut, kalau paku sudah memiliki jaringan pengangkut. Terus kemudian kalau pada akarnya lumut itu tidak ada akar sejati, adanya hanya rizoid. Kalau pada paku itu sudah memiliki akar serabut. Kemudian pada lumut daunnya itu daun semu ya, berlapis kutikula. Dan kalau pada paku sudah ada 4 jenis daun ya. Dan kalau pada lumut fase yang lebih dominan adalah fase gametofit, pada paku adalah fase sporofit. Nah, kalau klasifikasinya pada lumut itu dibedakan menjadi 3 ya, lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Kalau pada paku ada 4, paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Oke. Kita lihat di sini, berarti perbedaannya yang mana jawabannya? Daun muda paku menggulung sedangkan pada lumut tidak menggulung. Benar ya. Paku telah memiliki jaringan pengangkut sedangkan lumut belum memiliki jaringan pengangkut. Benar ya. Oke, fase dominan dalam metagenesis tumbuhan lumut memiliki kromosom haploid sedangkan tumbuhan paku diploid. Kita lihat tadi. Ya, benar ya. Pada lumut itu adalah haploid dan pada paku adalah diploid. Kemudian lumut memiliki akar tunggang sedangkan paku akarnya adalah serabut. Dan yang E, jaringan daun pada lumut berlapis kutikula sedangkan paku mengandung sporangium. Yang mana nih jawabannya teman-teman? Oke, berarti jawabannya adalah yang D ya. Lumut memiliki akar tunggang sedangkan paku akarnya adalah serabut. Jawabannya yang D. Oke. Tadi kita sudah bahas ya mengenai Bryophyta, Pteridophyta, dan kita juga sudah membahas mengenai beberapa soal tentang Bryophyta dan Pteridophyta gitu ya. Nah, teman-teman sampai sini sudah paham dan mengerti ya, sudah jelas ya mengenai Bryophyta dan Pteridophyta gitu ya. Nah, next kita akan bahas mengenai Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ibu rasa dicukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah
alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.